Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutia Giska, NIM 1135069, Prodi Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang. Yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing Ibu Dr. Yuliana SP MSI, yang terhormat kepada Sri Mulyani dan Astuti Gitariani sebagai pembahas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan pada Monggo City Hotel. Proposal penelitian saya memiliki latar belakang, yaitu karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terlaksana. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Pelayanan hotel ini dikatakan buruk karena perusahaan dirasa tidak dapat memenuhi keinginan konsumen, baik melalui produk maupun melalui pelayanan perusahaan, seperti kurangnya etika baik dalam perilaku maupun tutur kata yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan, dan juga kelalaian karyawan yang tidak menyediakan fasilitas yang seharusnya disediakan untuk konsumen sehingga melanggar SOP yang ditentukan. Adapun rumusan masalah pada proposal saya ini yaitu 1. Bagaimana kinerja karyawan di Hotel Monggo City. 2. Bagaimana kualitas pelayanan di Hotel Monggo City. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi hotel yaitu sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan mengenai pengaruh kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan pada Monggo City Hotel. Yang kedua, bagi jurusan pariwisata dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan pembelajaran serta memperkaya penelitian pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan jurusan pariwisata, khususnya program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan. Yang ketiga, bagi peneliti lain dapat menambah dan memperkaya bahan bacaan, terutama yang berkaitan dengan kinerja karyawan dan kualitas pelayanan. Yang keempat, bagi saya sendiri menambah wawasan dan serta memperluas pengetahuan mengenai kinerja karyawan dan kualitas pelayanan, serta untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan gelar sarjana sains terapan. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini membahas 2, yaitu yang pertama, 1. Kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun indikator-indikator kinerja karyawan menurut Robbins tahun 2016 pada halaman 260, indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah 1. Kualitas kerja, 2. Kuantitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Efektivitas, 5. Kemandirian. Yang kedua, kualitas pelayanan. Menurut Ciptono tahun 2010, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Indikator kualitas pelayanan menurut Lupiodi tahun 2008
halaman 75 yaitu 1. Bukti fisik, 2. Empati, 3. Kehandalan, 4. Daya tanggap, 5. Jaminan. Pembahasan selanjutnya itu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2016, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generasi. Kedua, teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi. Kemudian teknik analisa data. Analisa data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan dari penelitian Sugiono tahun 2018. Baiklah, hanya segini presentasi proposal saya. Apakah ada sanggahan atau tanggapan dari pembahas? Saya persilakan. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Aulia. Pertanyaan saya yaitu, mengapa Anda memilih judul penelitian ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Astuti Gitariani. Alasan saya memilih judul ini karena hotel merupakan suatu industri yang menjual jasa. Kesuksesan sebuah hotel dilihat dari kualitas pelayanannya. Tetapi baik buruknya kualitas pelayanan dilihat dari bagaimana kinerja karyawan di hotel tersebut. Sehingga saya tertarik untuk mengambil judul ini karena ingin membuktikan bahwa adanya hubungan antara kinerja karyawan dengan kualitas pelayanan di hotel. Apakah ada permasalahan dalam penelitian Anda ini? Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah yang terdiri atas beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kinerja karyawan di Hotel Mongo City? Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan di Hotel Mongo City? Baik, segitu jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan lagi? Tidak, terima kasih. Baik, apakah Sri Mulyani ingin menanggapi? Ya, saya ada 2 buah pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Aulia. Yang pertama, apa fungsi rumusan masalah dalam penelitian? Apa pertimbangan dalam memilih masalah penelitian? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Mulyani, yaitu rumusan masalah berfungsi sebagai pendorong sehingga dilakukannya sebuah penelitian. Pertimbangannya adalah masalah halus baru, belum pernah diteliti, aktual, praktis, memadai atau proporsional, sesuai dengan kemampuan peneliti. Baik, pertanyaan kedua, apa hubungan rumusan masalah Anda dengan tujuan penelitian? Hubungannya adalah rumusan masalah menunjukkan
secara jelas ruang lingkup masalah apa yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan. Sedangkan tujuan penelitian menunjukkan ruang lingkup masalah yang akan diteliti dalam bentuk pernyataan. Setelah didapatkan masalah, maka peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dari suatu penelitian tersebut. Baik. Apakah masih ada tanggapan dari pembahas? Nah, baiklah. Hanya sekian Tidak ada, terima presentasi kasih. saya. Terima kasih Sri Mulyani. Hanya sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.